Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan halaqah bersama Tafsir Al-Munir di pagi yang penuh berkat ini, pagi Jumaat. Kita mau murajaah, ulang kaji, menyimak semula ya apa yang dikatakan oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam halaman 193 edisi Malaysia dalam membicarakan tafsir dan ulasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Pengajaran yang terdapat dalam surah Al-A'la ini terdapat juga dalam surah-surah, dalam suhuf, dalam kitab-kitab suci, lembaran suci Nabi dan umat terdahulu, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Alhamdulillah. Abad bin Humaid bin Mardawih dan Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Abi Dzar bahwa Abu Dzar pernah menanya Rasulullah SAW, pernah menanya baginda Rasulullah SAW, katanya, berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi? Jelas baginda katanya ada 114 kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi, di antaranya 10 suhuf. Di sini maksudnya suhuf itu termasuk kitab ya. 10 suhuf lembaran kepada Nabi Adam, 5 suhuf kepada Nabi Sis, 3 suhuf kepada Nabi Idris, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa sebelum diturunkan Taurat. Dalam pada itu Allah juga menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Dalam suhuf Ibrahim terdapat pesan berikut. Di antara pengajaran yang patut kita pedomani yang terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim, orang yang berakal wajar menjaga lidahnya. 1. Arif tentang zamannya. 2. Bersedia menghadapi masa depannya ataupun mengurus segala urusannya. 3 ya. Pertama, menjaga lidah, karena jaga lidah. Yang kedua, arif tentang zamannya. Apalagi kita sekarang ya, di era globalisasi ini, patutnya kita kena arif tentang zaman yang kita tempuh sekarang. Arif tentang zamannya dan urus urusan Anda. Jangan kita sibuk dengan urusan orang lain. Kita karena mengurus urusan kita karena tahu agenda, tahu kerja. Kalau dalam terjemah Indonesia katanya konsentrasi pada persoalannya. Jadi ada perbedaan sedikit terjemahan Malaysia dengan Indonesia.
Kita mesti konsentrasi tentang kerja kita. Pertama apa tadi? Menjaga lidah. Yang kedua, tahu tentang zaman Anda berada padanya. Sekarang zaman cabaran banyak, kita kena tahu. Kita jangan ikut kebanyakan orang, kita ikut golongan yang sedikit. Al-Ajuri pula dan selainnya juga meriwayatkan daripada Abu Dzar. Kata Abu Dzar, saya pernah menanya Rasulullah SAW, apakah yang terkandung dalam kitab Suhuf Ibrahim itu? Jelas Rasulullah SAW semuanya adalah nasihat. Di antaranya katanya ada nasihat untuk raja penguasa, wahai raja yang terperdaya, sesungguhnya aku, maksudnya Allah itu ya. Jadi ada seruan kepada raja di sana dari Allah sendiri. Allah berfirman dalam Suhuf Nabi Ibrahim, wahai raja yang berkuasa, aku tidak melantik engkau untuk mengumpulkan harta dunia. Kerja kamu bukan mengumpul harta, katanya. Aku melantikmu untuk mewakili zatku, kata Allah, untuk mendengar aduan dan rungutan orang yang dizalimi. Jadi tugas utama penguasa menyelesaikan orang yang dizalimi kalau berlaku kezaliman di kekuasaannya. Itulah kata Allah dalam Suhuf Nabi Ibrahim. Dalam hadis ini tugas penguasa nomor 1 menyelesaikan antara orang yang zalim dan orang yang dizaliminya. Kenapa? Sesungguhnya aku tidak akan menolak doa orang yang dizalimi walaupun dari mulut orang yang kafir. Itu satu. Katanya di dalam juga terdapat kata-kata pengajaran, orang-orang yang berakal itu hendaklah memperuntukkan bagi dirinya 3 masa. Ini mengenai manajemen masa. Macam mana kita memanage, mengaturkan masa. Katanya masa itu patutnya dibagi 3. Pertama, masa untuk bermunajat kepada Allah, mesti ada ya. Mesti ada masa untuk bermunajat kepada Allah. Kedua, masa muhasabah diri. Yang ketiga, memikirkan rahmat Allah, ciptaan Allah yang diberikannya kepada hambanya. Dan hajat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. Pertama apa tadi? Bermunajat kepada Allah. Kedua, masa untuk bermuhasabah diri dan untuk memikirkan nikmat pemberian Allah sama kita ini. Kita ini berbalut nikmat 24 jam. Itu nomor 2. Yang ketiga, urusan keperluan jasmani, makan minum. 3 ya. Jangan tak seimbang antara munajat kepada Allah, antara muhasabah diri dan mencari keperluan jasmani, diri dan keluarga. Mesti seimbang yang 3 itu. Ada lagi di dalamnya, orang-orang yang berakal itu mestilah mengusahakan 3 perkara. Ada juga terdapat dalam lembaran Suhuf Nabi-Nabi terdahulu. Pertama katanya menambahkan bekalan akhirat. Kedua, mengatur urusan kehidupan dan mengatur urusan kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, menikmati kelazatan hidup yang tidak diharamkan Allah. Jadi perkara yang mubah. Memang dibuat penekanan juga di sini. Orang berakal perlu arif tentang zamannya, bersedia menghadapi masa depannya dan menjaga lidahnya, sama dengan di atas tadi. Siapa yang menghitung perkataannya termasuk amal ibadatnya, niscaya kuranglah tutur katanya. Artinya apa? Kita kena selalu muhasabah diri. Tutur kata itu katanya termasuk amal. Jangan lupa. Kalau orang itu mengira tutur katanya termasuk amal ibadat, insya Allah orang itu akan dapat mengawal, mengkontrol tutur katanya. Akan dapat mengawal tutur katanya. Sekarang orang bukan banyak bercakap ya. Sekarang orang banyak memegang media-media kegemarannya. Itu pun dapat dikiaskan ke sini. Kalau orang itu ingat bahwa apa yang dipegangnya, apa yang ditouchingnya, apa yang dibacanya, apa yang dikopi, apa yang dipaste,
apa yang di forward. Kalau itu dikiranya sebagian daripada amalnya, berarti dia akan hati-hati. Berarti dia akan hati-hati. Sama juga dalam tafsir Munir dikatakan perkataan. Sekarang touching. Nah, kalau orang itu sebetulnya mengira touching itu adalah ibadat, maka orang itu akan menghadkan, membatasi touchingnya, tidak mau lagi touching dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kata Abi Dzar lagi, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah yang terkandung dalam suhuf Nabi Musa? Suhuf Nabi Musa, apa pula katanya? Tadi suhuf Nabi Ibrahim. Kata baginda Rasulullah SAW, kesemuanya adalah pengajaran. Tengok di sini ya, ada dalam 4 pengajaran. Pertama katanya, aku heran bagaimana seorang yang yakin dengan mati, tetapi dia masih lagi boleh bergembira. Macam mana orang tu dia tahu dia akan mati, tapi dia masih bergembira ria lagi. Macam tak akan mati. Masih banyak masanya untuk laga, untuk lalai. Macam mana tu katanya. Sepatutnya orang tu bila dia sudah yakin akan mati, dia fokus kepada persiapan untuk mati. Macam mana orang tu masih bergembira ria sedangkan dia jelas dia akan mati. Subhanallah. Itu satu. Yang kedua, aku heran bagaimana orang tu yakin dengan kadar ketentuan Allah, tapi dia masih bersusah payah. Macam tidak ada yang mengurusnya. Kita ini yang mengurus kita Allah. Orang tu kalau dia dekat dengan Allah, dia memanglah disuruh bekerja keras. Tetapi kadang-kadang orang tu katanya, dia bekerja keras mencari keperluan hidup. Mengurus keperluan hidup seakan-akan tidak ada Allah yang akan mengurusnya. Dia lupa kepada Allah. Macam tidak ada Ar-Rabb. Macam mana itu katanya? Aku heran bagaimana orang itu yakin dengan kadar ketentuan Allah, tetapi dia masih bersusah payah lagi macam tidak ada Allah dalam kehidupannya. Kosong. Ataupun ada tak ada. Patutnya bila kita dekat dengan Allah, kita bekerja tetapi kita ada backing ya, ada yang membela kita. Aku heran dengan orang yang telah melihat dunia ini dan orang yang bergelumang di dalamnya, bagaimana dia boleh tenang dengan dunia itu. Macam mana katanya orang itu dia yakin dengan dunia dan isinya, yakin dengan perubahan zaman, tapi dia masih lagi macam tak yakin kepada dunia ini, macam tak nampak dunia. Subhanallah. Subhanallah. Dalam edisi Jakarta, aku heran dengan orang yang melihat dunia dengan hiruk pikuk penduduknya, bagaimana dia bisa tenang kepadanya. Dunia ini kan dalam Quran disebut sementara. Dunia itu katanya kesenangan yang menipu, ketenangan yang sebentar. Macam mana orang itu masih terikat lagi dengan keduniaan? Patutnya bila orang itu tahu hakikat keduniaan, dia akan dapat menjaga dirinya. Seterusnya, aku juga heran dengan orang yang yakin hari berhisab, tapi dia masih lagi tidak berbuat amal. Subhanallah. Kalau dalam edisi Indonesianya, aku heran dengan orang yang yakin akan hari perhitungan kelak, kemudian dia tidak beramal. Jelas semua langkah kita akan dikira Allah, tetapi orang itu macam tak siap. Masih sibuk dengan urusan keduniaan yang temporary. Seterusnya kata Abu Dzar, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, adakah terdapat pada kita dalam Al-Quran maksudnya pegangan ataupun pedoman yang terdapat juga dalam suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa? Adakah kesamaan pengajaran di sana? Terdapat dalam suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa juga, dan ada dalam Quran. Apa kesamaan yang persis yang ada di sana dan ada juga di sini? Kata baginda Rasulullah SAW, itulah ayat qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa
Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini memang persis ada dalam Quran, sama juga dengan isi suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihi wassalam. Apa maksud ayat ini? Qad aflaha man tazakka. Ini patut kita buat fokus ya. Ayat 14 sampai penghujung surah 14, 15 sampai 19. Qad aflaha man tazakka, pasti berjaya, berhasil, beruntung orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, membersihkan hatinya, membersihkan nafsunya, wa zakara asma rabbih, kemudian dia tekun berzikir, menyebut nama Allah, fasalla, kemudian bersalat. Jadi 3 tuntutan asas di sini, tazkiyah, zikir, dan salat. Untunglah itu katanya. Jadi tidak mungkin kita salat tapi tidak ada tazkiyah. Tidak mungkin kita berzikir tanpa ada tazkiyah. Tazkiyah itu langkah pertama, tazakka dulu. Baru zikir, baru salat. Itu jejak susunannya. Kalau kita melaksanakan yang 3, kita akan termasuk golongan yang qad aflaha, yang berjaya, beruntung. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Ini kelemahan manusia dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya. Ternyata kebanyakan manusia itu berat perhatiannya kepada dunia sehingga akhiratnya tergadai, terbengkalai. Kebanyakan manusia macam itu. Maksudnya apa? Janganlah begitu. Jangan kamu dirintangi oleh keduniaan tentang urusan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Justru akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Inilah dia ya. Patutnya kita memberi perhatian yang besar kepada akhirat. Dalam hadis katanya, siapa yang mencari akhirat, dunianya akan diurus Allah. Dunia dan akhiratnya akan diurus Allah. Siapa yang mencari dunia saja, akhiratnya akan tergalai dan terbengkalai. Maka ambillah perhatian besar kepada urusan akhirat supaya dapat dua-dua. Kalau dicari satu dunia saja, nanti akhirat tergadai. Kadang-kadang dunia itu pun tak dapat juga. Dicari dunia, kadang dunia pun tak dapat. Kalau dicari akhirat, insya Allah dunia akhirat akan dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan besok halaman 195 tentang pedoman hidup dan hukum hakam bersama tafsir Al-Munir karya Prof. Wahbah Zuhaili. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.